Buku yang berjudul Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Dan beliau ini adalah mantan dosen Jami' Islamiyah Madinah. Dan pada masa-masa ketika kami masih belajar di sana, ya kurang lebih 21 tahun yang lalu, ya tahun 1413 Hijriah, tahun 94, beliau waktu itu menjabat pembantu rektor Universitas Islam Madinah bagian kemahasiswaan. Dan beliau ini memang spesialis beliau adalah dalam Sirah Nabawiyah. S2 beliau, ya beliau ini kalau sekarang umur beliau sudah 60 tahun. Beliau lahir tahun 1376 Hijriah. Beliau tesis S2-nya di Jami' Islamiyah tentang riwayat Ibnu Mikhnaf dalam Tarikh Tabari. Dan ini tesis yang sangat penting karena orang-orang Syiah menggunakan alasan dan dalil riwayat-riwayat yang tercantum dalam Tarikh At-Tabari. Dan kita tahu Tarikh Imam Tabari salah seorang imam rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ahli tafsir dan ahli sejarah yang dikenal oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi tentu saja tidaklah seorang imam, seorang ulama kecuali ada kesalahan kecil yang ada pada mereka. Dan di antara hal yang dikritisi oleh para ulama kita dalam kitab Tarikh Tabari ini adalah riwayat Ibnu Mikhnaf yang merupakan seorang Syi'i yang memasukkan beberapa riwayat-riwayat tentang fitnah dan riwayat-riwayat yang dusta tentang pertikaian antara para sahabat. Dan ini yang beliau teliti, dan tesis beliau sangat berharga, perlu menjadi pegangan bagi orang-orang yang mau menjelaskan tentang hakikat fitnah yang terjadi di kalangan sahabat. Versi Ahlu Sunnah tentunya, bukan apa yang dimasukkan oleh orang-orang Syiah. Dan disertasi beliau, Syekh Yahya ini hafizahullah ta'ala, disertasi beliau tentang riwayat-riwayat sejarah dan secara khusus tentang Khulafa Rasyidin dan yang lainnya dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam kitab Fathul Bari. Intinya beliau ini memang seorang yang ahli sejarah dan juga beliau seorang al-khatibul mufawwah, ya, seorang khatib yang sangat digemari khutbah-khutbahnya dan ditunggu-tunggu jadwal beliau. Karena di kampus itu beliau khatib di kampus cuma 3 khatibnya yang bergiliran, ya 4 atau 3 khatib Jumat yang bergiliran, dan beliau diantaranya, dan jadwal beliau lah yang termasuk paling dinanti-nantikan. Hafizahullah ta'ala. Buku beliau ini buku sejarah yang tipis, kecil jika dibandingkan dengan buku-buku sejarah yang lainnya atau buku sirah nabawiyah yang lainnya. Namun beliau mau merangkum hal-hal yang penting, tentu saja dengan menyeleksi kesahihan, kevalidan riwayat-riwayat yang ada tentang sirah Nabi SAW. Kemudian juga beliau mengambil faidah-faidah, pelajaran-pelajaran ibrah yang penting diketahui dalam sirah. Dan inilah hakikat mempelajari sejarah dalam Islam. Kita ketika mempelajari sejarah dan kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan apa yang dituliskan oleh para ulama kita dalam buku-buku sejarah mereka, tujuan yang terpenting bukanlah hafalan-hafalan nama-nama mereka dan tahun lahir, tahun wafat dan seterusnya. Walaupun itu juga penting, karena pemalsuan sejarah kadang muncul dari ketidaktahuan tentang tahun-tahun tersebut. Namun hal yang paling penting dari itu semuanya adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi qasasihim ibrah.
telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran. Apatah lagi kalau kisah-kisah tersebut berkaitan dengan manusia yang paling mulia, Nabiullah Muhammad SAW. Tidak habis-habisnya buku sejarah ditulis oleh para ulama kita sejak dulu hingga hari ini, dan setiap orang yang menulis tentang sirah Nabi, ada saja hal-hal yang baru lagi yang mungkin tidak tercantum dalam buku-buku yang lain. Karena memang kehidupan beliau penuh dengan pelajaran-pelajaran penting, penuh dengan teladan-teladan yang perlu untuk kita ketahui dan kita ikuti. Sesuai dengan informasi yang sampai ke kami, pembahasan yang terakhir adalah pembahasan tentang kelahiran Nabi SAW dan perkembangan beliau di masa-masa kecil. Sekarang kita masuk ke halaman 25, yaitu sub pembahasan tentang tahyiyatuhu li hamli ar-risalah. Tahyiyatuhu, persiapan beliau atau bagaimana Allah mempersiapkan beliau li hamli ar-risalah, untuk memikul amanah risalah ini. Jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau akan memikul risalah yang mulia ini, risalah yang tadinya ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka makhluk-makhluk yang besar dan kuat itu tidak berani untuk memikulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membebankan risalah ini kepada hamba-hambanya yang bernama manusia. Dan manusia-manusia yang paling mampu untuk memikul risalah adalah para nabi dan rasul. Dan di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, dan beliaulah rasul yang paling mulia. Tapi memikul risalah ini tentu saja tidak begitu saja seorang mampu untuk memikulnya, karena dia sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit untuk diemban kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara Allah untuk menjadikan seorang Muhammad SAW mampu memikul risalah yang mulia dan berat ini? Ini kisah menjelaskan di antara cara Allah bagaimana menyiapkan seorang Muhammad sejak kecilnya untuk kelak mampu mumpuni untuk mengemban risalah yang mulia ini. Kisah yang akan kita bahas adalah satu kisah yang sangat terkenal, namun juga menjadi syubhat bagi sebagian, yaitu kisah tentang dibelahnya dada Rasulullah SAW. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, summa kanat tilkal haditha al-azimah. Kemudian setelah Nabi SAW lahir, kemudian beliau dibesarkan di Bani As-Sa'diyah atau di Bani Sa'ad dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, maka terjadilah satu peristiwa yang besar, peristiwa yang cukup menentukan dalam perjalanan perjuangan beliau kelak. Fi Bani Sa'ad, terjadi di kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad, yaitu fi syaqqi sadrihi, tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW, wa naz'i hadzi syaitan, dan dicabutnya bagian syaitan minhu, dari tubuh Nabi SAW. Ya, karena setiap kita ini memiliki dua potensi, potensi taat, fa'alhamaha fujurah wa taqwaha. Ada dua potensi yang diberikan kepada setiap jiwa, potensi ketaatan dan potensi kemaksiatan. Maka Nabi SAW sebagai manusia biasa terlahir dalam keadaan memiliki fujur tersebut, potensi untuk melakukan kejahatan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mau membersihkan beliau untuk mengemban risalah yang suci ini,
maka perlu hati-hati yang suci untuk mengembannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mencabut sisa bagian yang kotor tersebut. Yang dibahasakan di sini naz'i hadzi syaitan, mencabut bagian syaitan yang ada pada tubuh beliau, wa tahyiyatuhu wa tahyiyatan lahu litahammuli risalah, sebagai persiapan untuk memikul risalah. Dan sini memberikan pelajaran yang penting khawas sekalian, bahwa ternyata seorang dai, seorang yang memikul risalah ini, di antara sekian persiapan yang perlu disiapkannya sebelum dia tampil berdakwah, ternyata bukan persoalan ilmu yang paling penting kita siapkan. Ilmu memang adalah sesuatu yang perlu, karena itulah yang akan kita dakwahkan. Tidak mungkin kita mendakwahkan sesuatu tanpa ilmu yang benar. Tapi ternyata sebelum ilmu adalah kesucian hati seseorang. Dan Nabi SAW waktu ini belum memiliki ilmu apa-apa tentang Islam. Beliau masih kecil dan beliau belum diutus. Dan dalam riwayat-riwayat yang sahih insyaallah, bahwa kisah ini terjadi ketika usia beliau masih sekitar 4 atau 5 tahun di Bani Sa'ad. Maka ilmu belum ada pada beliau. Dan yang Allah mau siapkan adalah kesucian hati beliau, karena salah satu tugas beliau diutus adalah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di antara tugas beliau kelak adalah mensucikan manusia. Dan logikanya sesuatu yang kotor tidak mungkin bisa mensucikan yang lainnya. Mesti tahir, mesti tahur. Tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Sesuatu yang mau mensucikan mesti bersih dulu sebelum membersihkan yang lainnya. Maka Nabi SAW sebelum akan tampil untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor dengan kesyirikan, bid'ah dan segala macam bentuk kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri beliau dulu. Dan ini di antara makna ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para sahabat mengatakan, kami diberikan keimanan sebelum diberikan ilmu. Mereka itu diberikan keimanan sebelum diberikan ilmu, sehingga 10 ayat yang mereka pelajari belumlah mereka berpindah kepada ayat berikutnya kecuali mereka telah mengamalkannya. Karena sebelum datang ilmu, iman sudah tertancap kokoh pada hati-hati mereka. Maka inilah khawas sekalian, hal yang sangat penting, bahwa sebelum ilmu datang kita harus membersihkan diri kita. Karena jika tidak, maka mungkin ilmu tersebut justru menjadi fitnah bagi diri-diri kita. Masalah ini beliau meriwayatkan atau beliau menukil 2 riwayat. Riwayat yang pertama dari riwayat Muhammad bin Ishaq yang beliau katakan dengan sanad yang baik, dan Muhammad bin Ishaq ini salah seorang rujukan dalam sirah. Beliau dalam bidang hadis paling tinggi derajat beliau hasan. Ya, hadis-hadis kalau beliau riwayatkan Muhammad bin Ishaq paling tinggi derajatnya hasan, bahkan sebagian ulama mendhaifkan beliau. Tapi ketika beliau meriwayatkan dari tentang sejarah, maka ini salah satu rujukan penting. Mirip-mirip dengan Waqidi. Waqidi bahkan lebih rendah kualitasnya lagi. Kalau Waqidi itu hadisnya jelas didhaifkan oleh para ulama-ulama hadis, namun beliau salah seorang rujukan dalam persoalan sirah. Dan begitulah para ulama kita, bahwa tidak semua ulama kita menguasai seluruh bidang ilmu. Kadang dia begitu menonjol di satu bidang, lalu di sisi yang lain dia mungkin lemah. Dan cukuplah merupakan satu kemuliaan ketika dia diberikan kelebihan dalam satu bidang tertentu dalam bidang-bidang ilmu Islam ini. Riwayat Muhammad bin Ishaq yang kata Syekh bisanadin jayyid, dengan sanad yang baik, artinya bisa dijadikan dasar. Anna sahabata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi. Satu hari para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diri dari Nabi SAW. Dan ini dasar bahwa tidak mengapa kadang murid-murid tanya gurunya, bagaimana perjalanan hidupmu?
ya minta CV dari gurunya, biografinya. Karena kadang kita mengambil pelajaran banyak dari sejarah kehidupan seorang ulama, lebih mungkin daripada sekedar kita membaca ilmu tersebut. Karena kadang membaca dan mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka dan perjuangan mereka itu memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa daripada sekedar kita membaca hal yang sifatnya teoritis. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hadisna an nafsika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang bagaimana kisahmu, bagaimana perjalanan hidupmu. Lalu kata Nabi SAW, beliau menjelaskannya. Dan ini juga dalil bahwa tidak mengapa kadang kita menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan riya dan sum'ah, tapi agar orang lain bisa mengambil pelajaran darinya. Tentu saja perlu kita menata hati kita sebelum menyebutkannya. Ya, perlu untuk kita waspadai hati kita, jangan sampai-sampai timbul riya dan semacamnya. Adapun tentu saja Nabi kita SAW adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Beliau mengatakan, "Naam, ya, saya akan ceritakan. Ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil dari doa bapak saya Ibrahim alaihissalam." Kira-kira apa yang dimaksud ini? Saya ini muncul adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana doa itu? Mana doa yang dimaksudkan ini? Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Dinukil oleh Allah, tercantum oleh Allah Subhanahu wa taala, cantumkan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam telah selesai membangun Ka'bah, di antara doanya adalah Rabbana taqabbal minna. Dan di antara doa-doanya lagi, rangkaian doanya, wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan di ayat itu satu-satunya ayat yang mengakhirkan persoalan tazkiyah. Dan nanti setelah itu Allah selalu menjadikan tazkiyah persoalan kedua sebelum persoalan ta'lim. Ternyata jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bertahun puluhan tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan beliau adalah bapak kakek dari Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, telah berdoa kepada Allah agar kelak di Mekah diutus seorang manusia yang kerjanya 3 tugas yang mulia ini: membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan mensucikan mereka, dan mentaklim mereka, mengajarkan Quran dan Sunnah, Alkitabah wal Hikmah. Jadi beliau mengatakan, saya ini muncul adalah di antara hasil doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga memberikan pelajaran penting bahwa untuk menciptakan generasi harapan kelak, jangan abaikan persoalan doa. Kita perlu melakukan berbagai metode-metode pembinaan untuk melahirkan generasi harapan, tapi jangan lupa di antara hal yang terpenting adalah doa-doa kita. Dan juga pelajaran yang penting bahwa doa kita itu tidak harus terkabulkan 3 tahun setelah doa kita ucapkan, apatah lagi sehari setelah kita ucapkan doa tersebut. Dan tidak harus 10 tahun, tidak harus puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun barulah doa kita terkabulkan. Dan tidak dikatakan seorang gagal dalam berdoa ketika dia mendoakan sesuatu yang belum nampak kelihatan hasilnya di waktu-waktu yang dekat. Dan kata beliau, Bushra Isa alaihi wassalam, dan saya ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Apa yang dimaksudkan ini? Kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Ada kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam dalam surat As-Saff, ya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya juga Nabi Isa alaihissalam yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar gembira kepada Bani Israel. Dan untuk melihat bagaimana Nabi Isa telah memberikan kabar gembira kepada
Bani Israel akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun sungguh sangat disayangkan, Bani Israel justru berkhianat dan menganggap ini adalah suatu musibah bagi mereka. Padahal Nabi mereka Isa alaihissalam menamakannya sebagai mubasysyirah, busyrah, kabar gembira untuk kalian akan kedatangan Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wara'at ummi hina hamalat bi, dan ibuku melihat, artinya dalam mimpinya, ketika beliau mengandung saya dalam masa-masa hamil, ibunya melihat dalam mimpinya annau kharaja minha nurun, keluar darinya cahaya, adha'a laha qusur Syam, yang menerangi hingga ke istana-istana Syam. Dan nanti sebagian ulama kita menafsirkan bahwa ini adalah di antara takwilnya kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak risalah beliau ini akan sampai ke negeri Syam dan menguasai negeri Syam. Dan itu nanti sempurna pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad bin Bakar, dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu masih disusui di kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Fa baina ana fi bahmin, ketika saya sedang menggembala hewan gembalaanku. Fi bahmin lana, gembalaan kami. Dan ini juga di antara hikmahnya adalah memang beliau dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin, dan dimulai dengan menggembalakan hewan ternak. Atani rajulani alaihima thiyabun biyad, saya didatangi oleh dua orang yang memakai pakaian putih keduanya, dan dua orang ini adalah malaikat. Dan ini di antara dalil bahwa malaikat itu bisa berubah bentuk. Dan Nabi SAW melihat malaikat dalam berbagai bentuk, di antaranya ketika di masa kecil beliau. Ma'ahuma tastun min dahabin, dua malaikat tersebut ma'ahuma membawa tostun. Tostun itu semacam baskom min dahab, yang berisi dengan emas, min dahab yang terbuat dari emas, ya, baskom yang terbuat dari emas, mamlu'un salja, yang penuh dengan salju, ya, air yang dingin. Jadi baskomnya berisi air salju. Dan kita juga dalam doa istiftah, ya, berdoa untuk dibersihkan dengan salju. Fa'adja'ani, maka saya diterlentangkan oleh dua malaikat tersebut. Fashaqqa batni, maka saya lalu keduanya membelah perutku. Dalam hadis kita ini dikatakan membelah perutku, tapi yang sering terkenal adalah syaqqu sadar. Tapi kalau kita lihat riwayat ini dan juga riwayat dari Imam Muslim yang disebutkan setelahnya juga menyebutkan batn, perut. Maka kata ulama kita, penyebutan perut dan sebagian riwayat mengatakan dada, sadar, bahwa sering orang Arab kadang mengatakan perut dan yang dimaksudkan dada atau sebaliknya. Dan sebagian mengatakan bahwa boleh jadi keduanya membelah di bagian dadanya dan juga sedikit terkena di bagian perutnya. Intinya bahwa riwayat ini tidak bertentangan antara riwayat yang mengatakan dibelah perut dan yang mengatakan dibelah bagian dadanya. Summa stakhraja qalbi, kemudian keduanya mengeluarkan qalb, hatiku atau jantungku. Fasyaqqahu, lalu membelahnya. Fa akhraja minhu alaqatan sauda, lalu kedua malaikat tersebut mengambil bagian hitam, ya, darah hitam dari hati atau jantung tersebut. Fa'alqayaha, dan membuangnya. Dan ini yang kita maksudkan tadi tentang fujur, potensi fujur yang ada pada dada beliau, pada diri beliau, ini yang dibuang oleh kedua malaikat tersebut.
Summa ghassala qalbi, kemudian keduanya membersihkan, mencuci dari hatiku atau jantungku tersebut. Wa batni, dan juga perutku. Bisa bidzalika salj, dengan menggunakan air salju tersebut. Hatta idza anqayahu, hingga ketika keduanya telah membersihkan hatiku dan juga membersihkan dada beliau. Kamakan raddahu, maka keduanya mengembalikan kamakan sebagaimana semula. Summa qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian berkata salah seorang di antara malaikat itu kepada temannya. Keduanya bercakap, zinhu bi asyrati min ummatihi, coba hitung, timbang imannya dia, imannya Nabi Muhammad SAW, bandingkan dengan 10 dari umatnya. Fawazanani bi asyra fa wazantuhum, maka salah seorang malaikat menghitungnya, menimbangnya dengan 10 iman dari umatnya, umat Nabi SAW, ternyata lebih berat timbangan iman dari Nabi SAW. Summa qala, kemudian berkata lagi kepada temannya malaikat, zinhu bi mi'ah min ummati, hitung bandingkan dengan 100 hati dari umat Nabi Muhammad SAW. Fawazanani bimi'ah fawazantuhum, nyata dibandingkan lagi 1 hati Muhammad SAW dibandingkan dengan 100 hati dari umat ini, maka lebih berat iman yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Summa qal zinhu bi alf min ummatihi, kemudian dikatakan kalau gitu coba timbang bandingkan dengan 1000 hati dan keimanan yang ada pada umat SAW. Fawazanani bi alf fawazantu, lagi-lagi hati dari Nabi SAW lebih berat timbangan keimanannya daripada 1000 dari umatnya. Faqal, maka akhirnya malaikat itu mengatakan, da'hu, biarkan dia. Da'hu angka, biarkan dia. Falau wazintahu bi ummatihi lawazanahum, seandainya kamu mau menimbang hati satu dari Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan hati seluruh umatnya, maka niscaya hati beliau, iman beliau jauh lebih berat. Ya. Dan kalau saja Umar bin Khattab pernah mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, kalau saja Umar bin Khattab pernah mengatakan, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadil ummah la rajaha, seandainya mau dihitung imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya seluruh umat yang ada, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Itu kata Umar. Maka bagaimana lagi jika imannya yang ditimbang itulah imannya Rasulullah SAW, yang tentu saja tidak ada bandingannya antara iman Abu Bakar dan iman Rasulullah SAW. Tapi ini jamaah sekalian setelah proses pensucian tersebut. Kemudian yang terakhir, riwayat yang kedua, riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini tentu saja jelas kesahihannya, riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril alaihissalam, bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril, dan ini riwayat menegaskan bahwa salah satu ya, karena bukan salah seorang ya, malaikat bukan orang. Salah satu dari malaikat tersebut adalah malaikat Jibril sendiri. Wa huwa yal'abu ma'al gilman. Waktu itu Nabi SAW sebagaimana tidak ubahnya dengan anak-anak yang lain, beliau bermain. Waktu usia beliau masih berapa? 4 atau 5 tahun. Wa huwa yal'abu ma'al gilman fa akhadahu fa sara'ahu, maka Jibril yang langsung mengambilnya dan sara'ahu, menggulatnya. Ya, dan Nabi SAW tidak bisa melindungi dirinya karena beliau masih kecil. Apalagi yang menggulat beliau ini adalah malaikat, ya. Karena nanti ketika beliau sudah dewasa dan beliau sudah memikul risalah, Nabi kita salah seorang pegulat yang ulung, ya, beliau menggulat Rukanah, jago gulatnya Quraisy, dikalah Rukanah, akhirnya masuk Islam, ya. Tapi ini yang dihadapi oleh Jibril alaihissalam, dan waktu itu juga beliau masih kecil. Maka begitu beliau digulat langsung jatuh, tersungkur. Maka fasyaqqa an qalbihi, dibelah dadanya. Fastakhrajal qalba wastakhraja minhu alaqatan sauda, dibelah dan dikeluarkan bagian yang hitam dari dada tersebut. Faqala hadza hadzus syaitan,
ini adalah bagian dari syaitan. Summa ghasalahu, kemudian dibersihkan fi tastin, dari baskom min dahab, yang bahannya terbuat dari emas, bima Zamzam, dan di sini ditegaskan bahwa bahan air cucinya itu, air pembersihnya, kalau tadi dikatakan dingin seperti salju, ini ditegaskan adalah dari air Zamzam. Summa li ummihi summa ahdahu fi makanihi, kemudian dikembalikan lagi kepada tempat yang semula. Wajal gilman yas'una ila ummihi, melihat hal tersebut, ini disaksikan langsung oleh anak kecil. Mereka bergegas lari untuk menyampaikan kepada ibu dari Nabi Muhammad SAW. Siapa ibunya? Halimah As-Sa'diyah, dan ibu yang dimaksudkan adalah ibu susuan, karena dari sisi syariat itu sudah menjadi ibu beliau, karena ibu susu kita adalah mahram kita. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Anak ini lihat Nabi SAW dibelah dadanya, maka langsung dia informasikan kepada ibunya Halimah bahwa Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun, maka mereka semua bergegas datang ke tempat tersebut dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pucat pasi wajahnya. Qala Anas, kata Anas radhiyallahu anhu, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadri, saya telah melihat bekas jahitan yang ada pada dada beliau. Ini Anas radhiyallahu anhu cerita kapan beliau melihat? Nanti setelah Nabi SAW dewasa, ya. Karena Anas kapan ketemu dengan Nabi SAW? Nanti di Mekah, ya, nanti di Mekah. Jadi beliau tidak saksikan langsung, tapi ini beliau mendapatkan kisahnya, dengarkan ceritanya. Khusus kalian, sebagai kesimpulan dari kisah ini, kita sudah sebutkan tadi bahwa persiapan yang paling penting bagi seorang dai adalah kebersihan hati, tazkiyatun nufus. Cuma persoalan ini, kisah ini diingkari oleh sebagian orang. Di antaranya orang orientalis yang memang kerjanya belajar Islam, tapi untuk cari-cari syubhat, membuat kita ragu akan ajaran agama kita sendiri. Dan sungguh sangat disayangkan sebagian orang yang dikatakan sebagai cendekiawan Islam juga ikut-ikutan dengan syubhat-syubhat orientalis dan meragukan kebenaran kisah dibelahnya dada sallallahu alaihi wasallam dan dihilangkannya bagian hitam yang ada pada dadanya. Dan di antara penulis sejarah, penulis sirah Nabi yang perlu untuk diketahui, yang dulu cukup terkenal, ya, kitabnya Hayatu Muhammad Hussein Haikal. Ya, ini pernah menjadi salah satu buku rujukan dalam buku-buku sejarah, terutama di beberapa kampus-kampus yang berlabel Islam. Di situ beliau, Muhammad Hussein Haikal, terpengaruh dengan syubhat orientalis dan meragukan kebenaran kisah ini dengan 3 alasan minimal. Banyak alasannya, 3 alasan yang paling terkenal. Pertama, seperti biasa, ini tidak masuk akal. Yang kedua, mengatakan dari sisi sanad tidak sahih. Ini mereka juga berlagak, ya, kritis terhadap sanad, padahal mereka sebenarnya orang yang tidak pernah menghormati persoalan sanad. Tapi untuk syubhat mereka selalu juga bicara tentang sanad, ya. Dan yang ketiga, kisah ini datang dari anak kecil. Masa kita mau terima berita dari anak kecil? Ini syubhat mereka yang paling terkenal. Secara singkat jawabannya adalah, untuk yang pertama, masalah tidak sesuai dengan akal, bahwa pertama kita katakan bahwa agama ini memang tidak selalu sesuai dengan akal. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la asfalal khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama selalu mesti sesuai dengan akal, maka bagian bawah dari sepatu yang lebih pantas diusap dari bagian atasnya. Tapi kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya dan bukan bagian bawah, maka kami terima, dan itulah agama. Dan memang kadang agama menginginkan kita untuk menerima dan bukan untuk mengakal-ngakal. Yang kedua, kita katakan, siapa bilang tidak sesuai dengan akal? Jika saja itu diingkari di zaman-zaman ketika ilmu kedokteran belum maju, mungkin bisa saja diterima. Tapi kalau sampai hari ini masih juga mengingkari, itu sudah ketinggalan zaman, ya. Mestinya malu. Tapi gitulah orang orientalis, kadang sok
cerdas, sok intelek, sok hal selalu yang logis dalam masalah-masalah yang ada syubhatnya untuk Islam, ya. Kemudian untuk masalah-masalah mereka sendiri, mereka kadang menghilangkan akalnya. Begitu banyak syahadat mereka yang tidak sesuai dengan akal sebenarnya, tapi mereka terima. Dan mereka tidak pernah mengingkari bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Mereka tidak mengingkari bahwa Adam alaihissalam dilahirkan tanpa bapak dan tanpa ibu bahkan. Dan mereka tidak mengingkari bahwasanya Musa alaihissalam mendapatkan beberapa mukjizat, tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengingkari sekedar terbelahnya dadanya. Padahal beliau lahir ada bapak ada ibu, dan begitu banyak hal-hal yang lain yang lebih mestinya kita kritisi. Dan ilmu kedokteran saat sekarang lebih maju dan menjelaskan bahwa hal itu suatu operasi jelas bisa diterima. Dan alhamdulillah begitu bahagia orang beriman yang dulu belum mengenal yang namanya operasi tapi sudah mengimani. Dan sungguh sangat ketinggalan jika ada orang di sini atau ada orang di zaman ini masih sok kritis lalu mau mengingkari masalah yang seperti ini. Yang kedua tentang persoalan sanad, kita katakan dari mana Anda katakan bahwasanya sanadnya tidak sahih? Ini riwayat Imam Muslim dan sanad dari Muhammad bin Ishaq juga dikatakan sanad yang baik. Dan sanad-sanad yang kalian gunakan banyak lebih lemah dan palsu kalian menggunakannya. Lalu ketika kalian datang dengan hadis-hadis Bukhari dan Muslim, kadang kalian sok kritis dan mereka pada hakikatnya tidak mengetahui ilmu sanad. Dan yang ketiga persoalan bahwa anak kecil meriwayatkan, kita perlu ajar mereka, ya, diajar ya, bukan dihajar, ya. Kita ajar mereka bahwasanya dalam ilmu sanad pun dikenal ada riwayatus sobi, riwayat anak kecil itu diterima dengan dua catatan. Catatan yang pertama, kejadian yang dia ceritakan, yang dia alami itu ketika dia sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya mungkin belum balik tapi sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Dan umur 4 tahun dan 5 tahun apalagi kalau ini terjadi pada usia 5 tahun itu sudah dikatakan mumayyiz. Bahkan Mahmud bin Rabi meriwayatkan dari Nabi SAW umur beliau 4 tahun sudah dikatakan bisa diterima periwayatan. Yang kedua, diterima jika dia menyampaikannya setelah dia balik. Yang tidak diterima itu kalau dia mengalami peristiwa tersebut masih usia mumayyiz tapi dia ceritakan dalam usia mumayyiz, itu tidak diterima. Adapun jika dia mengalami peristiwa itu di masa mumayyiz dan nanti dia sampaikan ketika dia sudah balik, maka ini dalam ilmu hadis diterima periwayatannya. Dan ini dengan berbagai macam bukti dan alasan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Intinya jamaah sekalian, ini diantara peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada Nabi SAW. Dan sebagaimana kata Anas, masih ada beliau saksikan sampai ketika beliau di Madinah, beliau saksikan hal tersebut. Dan menurut sebagian ulama kita, pendapat yang rajih, tanda kenabian yang ada di bagian belakang Nabi SAW yang menonjol seperti telur dan ada bulu-bulunya, ya, rambutnya ada bulu-bulunya, yang merupakan tanda kenabian Nabi SAW yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, itu muncul bukan sejak Nabi SAW lahir, tapi muncul setelah peristiwa dibelah dada beliau. Dan peristiwa di belah dada beliau sebenarnya bukan cuma 1 kali, bahkan sampai 3 kali. Dan insya Allah nanti akan kita sempurnakan dalam pertemuan kita besok. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.